Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Lili. Setelah sekian lama kita tidak pernah tatap muka belajar bersama. Sekarang kita bertemu lagi untuk belajar bersama di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, anak-anak, marilah pelajaran siang hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di mata pelajaran Al-Quran Hadis di bab 1 ini kita membahas 3 tema. 4, ada 4 tema. Ada 4. Nah, yang pertama ada Al-Fatihah, ada An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Nah, yang pertama kita membahas dulu tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah ada 7 ayat. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Al-Fatihah, marilah kita baca bersama-sama dulu surah Al-Fatihah yang ada di halaman 4. Mari dibuka. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Nah, yang artinya ada di halaman 5. Bisa dibaca ya anak-anak, artinya itu di halaman 5 yang atas sendiri. Terus yang bawahnya menulis dan menghafalkan surah Al-Fatihah. Nah, pastinya di sini anak-anak sudah pada hafal dengan surah Al-Fatihah ya. Nah, kalau sudah hafal, setiap hari jangan lupa dibaca. Terus lanjut lagi di halaman 6. Di halaman itu ada bacaan surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7. Nah, di situ tugas anak-anak menghafalkan. Di mana dihafalkan per ayat. Kalau anak-anak sudah hafal, nah itu yang tulisan hafal itu dicentang. Tahu kan anak-anak dicentang bagaimana? Nah, kalau belum hafal, yang dicentang yang belum hafal. Nah, setiap hari dibaca agar anak-anak cepat hafal dan ingat. Nah, selanjutnya dibuka halaman 7. Di halaman 7 itu memahami kandungan surah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah artinya apa? Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Nah, karena dengan surah ini dibuka dan dimulainya Al-Quran. Nah, surah Al-Fatihah ini termasuk surah yang pertama dalam Al-Quran dan surah pertama yang diturunkan. Terus surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat yang mana diturunkan di kota Mekah. Nah, surah Al-Fatihah dinamakan dinamakan dengan Ummul Quran yang artinya 7 yang berulang-ulang. Nah,
Selain itu juga surah Al-Fatihah dinamakan dengan As-Sab'ul Masani, yang artinya 7 yang diulang-ulang karena ayatnya ada 7 dan dibaca berulang-ulang kali dalam setiap sholat. Nah, surah Al-Fatihah ini termasuk bacaan penting, bacaan wajib yang dibaca ketika sholat. Jadi anak-anak jangan lupa ketika sholat wajib membaca surah Al-Fatihah. Nah, terus unsur pokok yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini ada 4. Yang pertama keimanan, yang kedua ibadah, yang ketiga hukum-hukum, dan yang keempat kisah-kisah orang terdahulu. Nah, yang pertama kita bahas dulu, kita pelajari dulu tentang keimanan. Nah, beriman kepada Allah terdapat dalam ayat kedua, di mana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam alam ini. Nah, salah satu ucapan syukur, salah satu bentuk syukur kita kepada apapun yang telah diberikan Allah kepada kita, itu termasuk dalam keimanan, termasuk kita beriman kepada Allah. Nah, terus yang kedua tentang ibadah. Segala sesuatu yang kita perbuat berupa kepatuhan kepada Allah dan mengharap ridho Allah, yang mana hal tersebut sesuai dengan bunyi ayat kelima, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon. Dengan demikian sholat, ibadah, hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Nah, ketika kita beribadah, kita membaca sholawat misalnya, kita membaca Al-Quran, terus kita sholat, sedekah, itu termasuk ibadah kepada Allah. Kita niatkan untuk mencari pahala. Nah, termasuk ibadah kepada Allah. Nah, yang ketiga ada hukum-hukum. Manusia tentu selalu mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara mendapatkan petunjuk dari Allah, yang disebut hidayah, yang terdapat dalam ayat ke-6 dan 7, yaitu tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Nah, terus hidayah inilah yang menjadi sebab dapatnya keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Terus yang terakhir, yang keempat, ada kisah-kisah orang terdahulu. Nah, sebahagiaan besar dari ayat-ayat Al-Quran memuat kisah-kisah para nabi dan kisah orang-orang terdahulu yang menentang. Nah, pada ayat ke-7 ini yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat dalam ayat ini ialah para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Nah, sedangkan orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang sesat, dialah golongan yang menyimpang dari ajaran Islam yang disebutkan dalam Al-Quran pada surah-surah lain. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ustazah. Nah, silakan nanti tugasnya jangan lupa yang tadi menghafal. Nah, ini di halaman 6 ini sudah ada menghafal surah Al-Fatihah. Nah, kalau sudah hafal per ayat, ini ayat. Terus
ini kolom hafal dan sini kolom belum hafal. Nah, kalau kalian sudah hafal ayat 1 di sini, misalkan ayat 1 ya. Ayat 1 kalian centang hafal, centang seperti ini. Kalau kalian menghafalkan ayat 2 belum hafal, jadi yang dicentang yang belum hafal. Nah, nyentangnya sesuai dengan ayatnya. Nah, sudah ya, paham dengan tugasnya dan penjelasannya. Mungkin itu saja dari Ustazah. Kita akhiri pelajaran siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.